lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Ingat Pak, bukan manusia, tapi di ayat mengatakan telah lahir bagimu. Saya yang lahir di kota Daud sebagai Tuhan, atau kata-kata Bapak sendiri yang Bapak yang mengarang cerita? Coba boleh jelaskan. Oke, coba saya jelaskan ya Pak. Telah lahir, ya kan? Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ini telah lahir ini Pak, bisa diartikan telah ada gitulah. Telah lahir, telah ada gitu kan maksudnya. Iya, telah lahir lah Pak. Iyalah telah lahir, dilahirkan, brojol. Kalau saya sering di grup di WhatsApp saya katakan brojol. Brojol benar. Secara biologis begitu kan. Tapi misalnya begini, telah lahir pemain-pemain muda sepak bola Indonesia. Apakah dia baru dibawa pemain sepak ini tentang Tuhan Pak? Jangan bawa cerita macam itu Pak. Jangan dipasang-pasangkan dengan manusia pemain pula-pula. Segitu analogi gitu. Kami juga bisa beranalogi. Oke, Kang Tobat, Kang Jo, izin ya, saya mau bertanya ya. Silakan. Ya, jadi yang mati itu Tuhan apa manusia, Pak? Yang matinya itu manusianya, yang rupanya. Oke, Pak. Kita buka 1 Tesalonika. Korintus 1 Korintus 11:26. 1 Tesalonika 2 ayat 15, Pak. Bapak yang ngejelasinnya harus hati-hati, Pak ya. Soalnya ini diambil dari kitab suci yang Bapak jadikan sumber. Bang Manes? Saya belum selesai. Ini saya bacain ya. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh, bukan manusia Yesus loh Pak. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus Pak. Saya screen ya. Nah sudah dua ayat Pak. Bapak mengatakan dia manusia. Ini dua ayat sangat jelas ya. Bapak takkan mampu nak membantah. Kalau Bapak membantah, bermana Bapak ini tidak percaya. Kang Jo nih. Kok hilang? Orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Dan telah membela kami. Dan Paulus apa itu? Ya, artinya yang matinya itu bukan manusia Yesusnya, Pak. Tuhan Yesus, Pak. Kalau di ayat ini ya. Atau kalau pemahaman Bapak. Pasti dia akan melencongkan lah. Bang Manes, dalam 1 Korintus 11:26 juga melencong, masuk neraka awak nih. Bang Manes, sebentar. Satu-satu makanya. Silakan Kang Pak Tobat dijawab ya. Silakan. Masuk neraka awak nih. Tapi awak. Tadi mana? Oke, Pak Tobat, silakan Pak Tobat, jelaskan Pak Tobat. Ya, di sini dikatakan bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus kan? Tuhan bukan manusia Yesus tapi Tuhan Pak. Bang Jo kasih kesempatan Pak Tobat untuk menjelaskan. Oke. Jadi di situ ada dua pemahaman, ada Tuhan dan ada Yesusnya. Makanya itu kan penekanan bukan cuma Yesus sendiri atau Tuhan sendiri. Kan namanya Tuhan Yesus. Iya. Bapak mengeles Pak, ini Pak namanya Pak. Pak, ya. Kalau emang tadi kita tidak cukup menutupi untuk tidak malu, maka ngeles pun diambil lah. Tidak Pak, sesuai dengan ajaran di sini, kita itu tidak boleh malu. Gitu Pak. Oke, ya, silakan dijelaskan Pak. Bang Imanes, dalam 1 Korintus 11:26 itu tertulis untuk Pak. Ada kan juga pada ayat lain, waktu Maria itu siapa Pak yang ke kuburan dengan Tuhan kami telah apa? Tidak ada atau apa tuh? Mayat Tuhan dimaling orang gitu. Iya, ada juga kan yang tertulis Tuhan dimaling orang. Cuma satu ayat ini Pak yang menyatakan hal yang sama Pak. Pak, jadi begini Pak, sebuah kitab suci Pak ya, itu kan tidak boleh terjadi kontradiksi Pak. Jadi ketika di situ dibilang di situ Tuhan mati, yang apa tadi bilang telah mati, lahirnya pun telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Daud ya. Di sini kematiannya pun dibilang Tuhan Yesus, ya kan, telah dibunuh Tuhan Yesus. Artinya saat lahir dibilang Tuhan Yesus, pada kematiannya pun di 1 Tesalonika 2:15 pun Tuhan Yesus dibunuh
Tuhan Yesus, bukan dibunuh seorang manusia yang bernama Yesus, bukan ya Pak ya. Silakan dijelaskan Pak. Iya Pak, memang tertulis begitu. Bedingan di banyak ayat lain lagi Pak, yang kalau kita baca kayak kontradiksi gitu kan Pak. Nah, makanya Alkitab itu jangan ada kontradiksi loh, Pak. Tapi pemahaman siapapun Bapak mau tanya, yang Mati lain Tuhan. Tuhan mati. yang nggak bisa macam-macam loh. Dilahirkan Tuhan juga ya. Ujung-ujungnya kembali ke Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Pak, oke utusan. Pak Tobat. Oke. Jadi saya ingin bertanya saja, apakah Tuhan Bapak pernah mati? Tidak pernah mati Pak. Di ayat ini kan mati, Pak. Nah, aja tuh Pak. Ya, Pak. Pak Tobat, Pak bunuh apa? Tuhan apa tadi? Bahkan Ya, orang dibunuh. Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Maka orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Tuhan, Pak. Tuhan namanya Tuhan Bapak namanya Yesus. Bahkan ayat lain juga mengatakan telah lahir bagimu Tuhan Pastor di Jo. kota Daud. Iya saya. Uncle Joe itu mungkin harusnya nggak ada haknya kali, Pak. Tuhan nggak ada. Oh, berarti penambahan kata H itu sangat berdampak negatif, Pak ya? Iyalah. Bu, berarti jadi pertamanya Tuhan Jo. Di dalam perut bumi itu mati tidak, Pak? Tuhan ya, Pak ya. Tuhannya tidak mati Pak, tapi kemanusiaan. Tapi di sini dibilang Tuhan, Bapak. Bapak kok Pak. kontradiksi sama Alkitab Bapak sendiri sih, Pak? Pak Tobat. Pak Imanes, Bang Jo. Itulah yang Oke. Saya bacakan ya. 1 Korintus 11:26 ya. Sebab Oke. setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuh, ada lagi, Pak. Apa ia datang? Jadi bukan kematian manusia. Manusia. Bukan gitu. Itu 1 Tuhan tidak Korintus mati. 11:26. Sedangkan di Alkitab itu Kematian menyatakan Tuhan. Tuhan itu Bukan mati kematian loh, Pak. Tuh. Kematian Tuhan. Oke, saya screen. Ya. Oke, Bapak. Untuk Oke. Pak Tobat mungkin Kematian bisa Tuhan. jelaskan itu. Soalnya Bapak doang sendiri. Bukan kematian di sini. manusia. 1 Korintus Apakah 11:26. Tuhan pernah mati, Pak Tobat? Pak Tobat coba jelaskan. Pak Tobat macam mana? Bagaimana tadi? Pak Kematian Tobat nak Tuhan sangkal sampai macam mana ia pun. Nanti datang. dulu. Pak Tobat ini akan sangkal macam mana pun. Pak Tobat akan cuba nak menutupi ya. Ini minta maaf bukan berfikir negatif kepada Pak Tobat adalah Pak Tobat mau buat cerita macam mana pun dengan menutupi dengan segala kepandaian Pak Tobat pun takkan mampu nak menyangkal bahawa Tuhan Pak Tobat tu dibunuh. Tuhan Pak Tobat dilahirkan, dibunuh dan dikubur. Apakah Tuhan tu mati Pak Tobat? Coba Pak Tobat jelaskan. Pernah mati deh, pernah mati lah. Pernah Jangan. mati 3 hari, 3 malam. Mati suri belum? Begini Pak, kalau semua agama apa saja Pak, ya kan, memahami bahwa adalah Tuhan itu yang adalah pencipta kita, sumber dari segala sesuatu, tidak pernah mati Pak. Tapi itu kematian Tuhan. Sebab tu Pak Tobat mau sangkal macam mana pun tak ada gunanya Pak Tobat. Pak Tobat tak cuba nak buat andian macam mana, tak ada guna. Sebab ayat tu sudah terlalu jelas, cakap bisa terlalu gamblang. Tuhan telah dibunuh orang Yahudi, Tuhan telah dilahirkan. Pak Tobat tak buat memberitakan kematian Tuhan. Pak Tobat nak buat macam mana pun takkan mampu menyangkal ayat-ayat Pak Tobat sendiri ya yang mengatakan bahwa Tuhan dilahirkan, Tuhan dibunuh, Tuhan dikubur. So tak ada gunanya. Pak Tobat tak buat apa macam bercerita sepandai apapun tak ada gunanya Pak Tobat. Sebab memang ayatnya tu sudah membuktikan sendiri. Tuhan Bapak tu dibunuh, Tuhan Bapak tu mati, Tuhan Bapak dilahirkan dulu baru dibunuh baru mati. Jelas Pak Tobat. Sorry ya minta maaf, bukan saya nak kata apalah tak ada. Intinya gini aja Pak Tobat. Pak Tobat bisa jawab apa enggak? Kalau nggak bisa jawab ya udah. Begini. Nih Pak Tobat nih ya. Di dalam Islam itu, dengerin dulu, mohon maaf Pak Tobat. Dalam Islam itu ya, Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, di dalam Islam itu bahkan membela Nabi Isa, Pak. Dalam kekristenan, Nabi Isa itu dianggap mati, dianggap dibunuh, disalib. Sedangkan lalu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tetapi yang dibunuh dan disalib itu
orang yang diserupakan wajahnya sepersis seperti Nabi Isa. Makanya di Alkitab diceritakan bahwa Nabi Isa itu mati dibunuh, sedangkan di 100% tidak mati dibunuh, Pak. Lalu ada lanjutan ayatnya, barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Jadi yang dibunuh dan disalib itu bukan Nabi Isa. Lalu kemana Nabi Isanya? Nah, ternyata Nabi Isanya itu diangkat oleh Allah ke langit kedua. Nah, dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa itu ada di langit kedua? Pada saat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa berada di langit kedua, Pak. Makanya Bapak mengatakan Nabi Isa itu mati segala macam, itu pasti bakal dibantahnya bukan sama Al-Quran, Pak. Pasti dibantahnya dengan Alkitab Bapak sendiri. Sekian. Oke, sekarang baca nih. Atau baca nih, oke Pak Tobat, dengar Pak Tobat ya. Kan sudah jelas tadi saudara saya umat Islam sudah menjelaskan apa sebetulnya anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa sebetulnya ini Nabi Isa yang duduk di situ diselamatkan. Mungkin versi orang Alkitab kalian menjelaskan macam itu, Allahu a'lam, kita pun tidak tahu. Atau sebenarnya memang Nabi Isa ini sebetulnya tidak meninggal, memang betul tidak meninggal, sebab itu dikatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Penjelasan sangat jelas. Sebab itu kenapa nanti Isa AS datang kedua kali, kan tidak mungkin dalam wujud roh, kan roh tidak dilihat, tidak nampak dengan pandangan mata. Sebab itu datang kedua kali untuk menghakimi manusia-manusia yang menuhankan dirinya. Kenapa ada yang mengatakannya orang-orang pengikut Nabi Isa, tidak ada Nabi Isa mengajarkan menyuhankan Nabi Isa sendiri. Tidak ada. Selepas Nabi Isa AS terangkat ke langit kedua, umat manusia memandang Nabi Isa itu seakan-akan Tuhan dan menuhankan Nabi Isa AS. Oke, jelas Pak Tobat? Oke, silakan yang lain boleh dijelaskan. Sebentar Pak Firman, biar kasih kesempatan Pak Tobat itu dong. Iya. Ya, sebab itu. Nanti kalau udah kebanyakan saya nggak bisa ambil poinnya kan. Iya, betul. Silakan. Ya, gitu. Jadi betul bahwa Isa atau Yesus itu memang tidak mati, Pak. Yang mati adalah yang diserupakan, yaitu apa? Kemanusiaannya itu. Itulah Pak, yang mati. Betul. Jangan dibantah dulu, biarin. Iya kan? Terus Pak, iya terus. Yang diserupakan itu apa? Ya manusia. Gitu. Sedangkan Isa atau Yesus itu kan itu memang nama Allah itu. Namanya Allah itu kan yang dibawa Yesus kan itu kan ada di ayat-ayat lain itu. Nama Bapa itu kan diperkenalkan kepada murid-muridnya itu kan, dia bilang saya datang dalam nama Allah itu Yesus. Memang Yesus itu atau yang disebut Isa itu memang tidak mati, Pak. Itulah Tuhan yang tidak mati. Yang mati itu adalah yang diserupakan. Yang diserupakan apa? Yaitu menjadi manusia itu yang punya daging dan darah itu. Itulah yang mati, Pak. Oke. Jadi betul sih kata Bapak tadi itu Isa itu tidak mati, benar, karena dia adalah Tuhan. Yang mati itu yang diserupakan dengan dia, yaitu tubuhnya. Oke Pak. Jadi makan. Bapak ini jangan coklat hari Indonesia, jangan mencela Pak. Cukup kalau punya pendirian itu yang tetap. Bang Jo, saya kasih kesempatan bentar Bang Jo ya. Begini Pak. Begini. Bentar Pak Bang Tobat tadi ya udah ya. Jadi tadi kan tadi Bapak bilang yang diserupakan Tuhannya tidak disalib. Nah sekarang saya tanya, Yesus disalib enggak? Disalibkan Pak. Yang diserupakan siapa? Sekarang begini Pak, kita kembali ke serupakan. Pak, ya kan? Pertanyaan saya gampang Pak. Pertanyaan saya gampang. Yang begini, bisa. Ya, oke. Jelaskan dulu gini. Ya kan? Bahwa Tuhan itu mengambil rupa Pak. Yang rupa ini apa Pak yang kita pahami? Yang rupa manusia Pak. Yang disalibkan apa Pak? Yang rupanya itu, yang rupa manusianya itulah yang disalibkan. Sedangkan Tuhan itu tidak Pak. Jadi itu adalah rupanya yang diambil Tuhan, yaitu manusia itu yang diserupakan. Jadi dapat diartikan gini ya Pak Tobat ya, ruhnya nggak mati, cuman jasmaninya yang mati. Itu ya Pak Tobat. Ya, kemanusiaannya aja, tapi ruhnya nggak mati, jasmaninya yang mati gitu aja ya.
Ya, Pak Tobat. Pak Berarti Tobat. sama. Aku juga gitu kalau Oke, mati nanti saya nggak mati. dilanjut ya. Oke. Sekali lagi, Jadi Mas Adi, Mas ya. Adi. Nanti. Saya ke ruang utama dulu ya. Saya tinggal dulu ya, saya ke ruang utama dulu ya. Oke, siap. Oke, sebentar, Mas Adi. Habis yang dikubur, bangkit dari kuburan itu siapa, Pak Tobat? Ya itu yang rupa itu, Pak. Yang diambil rupa, yang diserupakan itu, yaitu manusia. Nih Pak ya, yang namanya diserupakan itu pasti ada orang yang menyerupakan. Nah, tadi kan dalam Alkitab Bapak yang tadi umat-umat Muslim dipaparkan, bahwasanya Tuhan itu telah oleh kalian lah umat Kristen ya. Sedangkan gelar ketuhanan itu tidak mati. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi Pak, dengan tadi ayat 1 Korintus lah dan sebagainya gitu Pak. Sekarang begini Pak, bagaimana kalau misalnya maaf ya Pak, di firman di Al-Quran itu yang berkata bahwa ada saat dia lahir, di saat dia mati, dan saat dia dibangkitkan. Oh, itu oke Mas Ani. Saya jelaskan lah. Iya, coba tolong jelaskan. Orang kan mengalami 3 fase nih Pak, ya 3 fase ya dilahirkan. Pak, ini Pak Tobat dilahirkan tidak Pak? Maksudnya bertanya aja yang bisa Oke, masa dilahirkan, diwafatkan dan didudukkan kembali. Nabi Islam setiap manusia sama ya. Manusia akan dilahirkan, nanti wafat dan dibangkitkan di hari kiamat, di hari penghakiman. Jelas Pak? Ini sudah sangat jelas. Ini sangat mudah Pak, sangat terlalu mudah untuk dipahami. Setiap manusia itu akan mengalami 3 fase. Dilahirkan, diwafatkan dan nanti dibangkitkan untuk dihakimi di hari kiamat. Jelas Pak ya? Sangat mudah untuk dijelaskan Pak. Oke? Jelas Pak? Kami juga umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu akan mati, tapi nanti di akhir zaman pada hari kiamat. Nah, karena berhubung Nabi Isa itu lahirnya di dunia dan matinya pun harus di dunia. Kalau Nabi Isa lahirnya di surga, masa matinya di dunia sih? Betul. Sebab tuh kenapa katakan bisa dilahirkan, ya, wafat, ya, setelah tugas-tugas menghakimi manusia seluruh jagat, tak di ayatnya. Menghakimi itu menghakimi manusia yang menuhankan dirinya. Untuk menjelaskan bahwa dirinya bukan Tuhan, oke? Nah, jadi Pak Tobat ini nih ya, umat Islam itu sangat mengagungkan Nabi Isa Pak, sangat mengagungkan Yesus. Bahkan memuliakan. Bahkan di akhir zaman Yesus sebagai hakim yang adil. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jo bahwa hakim yang adil itu hanya untuk orang yang menuhankannya saja, tidak untuk kita-kita. Nah, demi Allah saya katakan, kalau semisalkan Nabi Muhammad itu dijadikan Tuhan oleh umat-umat manusia yang lain, saya yakin di akhir zaman bahwa Nabi Muhammad lah yang jadi hakim yang adil, Pak. Makanya, Pak, umat Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa, toh, Pak. Ketika umat-umat Yahudi mengatakan bahwa Isa itu lahir karena hasil zina, umat Islam memuliakan, toh, Pak. Coba mungkin Bapak. Boleh ya, silakan. Sedikit, ya. Lagi satu. Sedikit aja, satu. Pak Tubat. One point, Jo. Kenapa? Nanti kan dikatakan ya, kenapa minta maaf, Pak? Kenapa kalian dikatakan kafir? Ya, sebab kalian mempertuhankan manusia, dan siapa-siapa yang mempertuhankan manusia disebut kafir sebab sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, silakan. Ya, oke, tadi enggak mau Kecil suaranya. Kecil? Suaranya tak kuat sedikit. Tambah volume dia. Halo, sekarang dengar? Oke. Boleh. Boleh ya. Iya. Begini Pak, kami itu memandang semua nabi itu ya mempunyai misi dan visinya masing-masing, tapi ada satu visi yang sama. Makanya di dalam Al-Qur'an ada disebutkan apabila Anda berbeda pendapat dengan agama-agama yang selain Islam, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, burhanikum. Nah, kita exam sama-sama, kita uji buktinya itu. Ya. Nah, jadi juga bahkan Nabi Isa ini disebut di dalam Al-Qur'an itu 25 kali, Pak. Ya, betul.
Betul. Ya, 25 kali namanya. Dan Al-Quran juga mengatakan kejadiannya seperti Tuhan menciptakan Nabi Adam. Betul. Ya, sama. Maksudnya gimana itu, Pak? Artinya gini, maksudnya gini. Penciptaannya sama macam dengan Nabi Adam. Seperti ya, bukan sama saya bilang ya. Kalau saya bilang seperti beda dengan sama gitu maksudnya. Tidak sama, seperti itu tidak sama. Al-Quran mengatakan seperti Nabi Adam. Apa maksudnya? Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Langsung Tuhan yang menciptakan. Ya, dalam riwayat lain itu dikatakan yang paling ganteng sedunia ini laki-laki itu adalah Nabi Adam. 50% udah diambil sama Nabi Adam sendiri. Itu ada riwayatnya. Nah, Yesus itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kejadiannya seperti Nabi Adam, bukan sama. Berarti apa? Berarti ada ibu, tidak dengan adanya tanpa campur tangan dari laki-laki, ya. Nah, di situ jadi dibilang sama, seperti berarti sama manusia, tapi dia ditinggikan tempatnya. Dan tadi makanya saya bilang juga, kalau Bapak coba tengok, makanya saya kadang-kadang sedih ya lihat teman-teman saya, saudara yang Kris 26 itu sudah dinubuatkan, Pak. Sosok Nabi Muhammad ini sudah sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, ini Perjanjian Baru saya bicara. Itu ada di Yohanes 15. Nah, Yohanes 15:26. Nampak nggak nih? Nah, coba kita diskusi, Pak, sama Pak Taubat. Apa maknanya? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apa maksud itu? Maaf ya. Bahwa roh penghibur itu adalah Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, apa maksudnya di sini oleh Bapak Taubat? Apa maksudnya penghibur di sini? Oke, saya berdasarkan kitab ya, Pak ya. Itulah Roh Kudus, Pak. Dan itu terjadi, Pak. Dan itu begini, Pak. Maaf. Untuk memperkuat itu kan terjadi, Pak. Ada hari Pentakosta itu ya turunnya Roh Kudus itu. Nah, itu digenapi kan, Pak. Oke, sekarang saya akan stop. Kita kunci, Pak ya. Itu Roh Kudus ya. Saya akan kunci ini adalah penghibur ini adalah Roh Kudus. Kudus itu waktu Yesus itu dalam kandungan, itu Roh Kudus sudah hadir. Jadi Roh Kudus yang mana lagi yang Bapak mau tunggu? Nah, dia akan bersaksi tentang aku. Rasulullah Muhammad SAW bersaksi. Sudah bersaksi tentang aku. Ini untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad, untuk menjelaskan ya. Sebab Al-Quran itu semua penjelasan tentang Isa AS ada Yesus. Sebab itu memang betul. Memang sangat-sangat betul, sangat logik. Kalau dibilang Roh Kudus terbantahkan, Pak. Sebentar, Pak. Tolong saya bisa konsentrasi lah. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mungkin saya terlalu cepat. Saya akan ikutin ritmenya Pak Taubat. Kita di nada A minor. Amin. A minor lah. Aduh, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Jadi ini kalau kita tengok di sini, jikalau ini kan perikopnya kan hanya satu perikop ya, 15:26 ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, bukan kuutus. Coba lihat di teksnya. Diutus dari Bapa, Bapa ini adalah Tuhan, datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang hak. Roh yang hak itu. Nah, dan lihat lagi, kalau penghibur itu tidak datang, kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Jadi untuk datangnya Rasulullah, Yesus itu harus berangkat dulu. Nah, di ujungnya dia akan bilang, ia akan bersaksi tentang aku. Masa Roh Kudus akan bersaksi lagi, Pak? Dia kan sudah meniupkan rohnya, dia sudah hadir Roh Kudus di situ. Nah, ini salah satu. Sekali. Memang betul. Ini kalau betul sekali. Ini memang sangat betul, sangat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sangat jelas. Memang ayat ini memang sangat jelas. Pun ini juga paham ayat ini. Makanya saya sangat sedih kalau teman-teman saudara saya yang dari Kristen menghujah Rasulullah.
Iya benar Pak. Karena Kadang apa? saya juga Seperti meludah ke langit kamu saya bilang. Kenapa kok gitu dibilang ke langit? Karena sosok Nabi akhir zaman itu dinubuatkan di kitabmu namanya. Ya, sosoknya itu dinubuatkan di perjanjian baru. Di perjanjian lama Bapak buka Kidung 5:16 Song of Solomon itu dulu namanya itu by name Mahmadin. Oh, Mahmadin ya. Iya, di Enggak, Kidung. maksudnya begini, kan huruf begitu, Pak. Bukan menyamakan huruf. Oh. Itu begini, Pak. Ini kan Kayak nubuatan begini, ya. Pak. Kayak begini, kita bisa mengklaim bahwa Naruto itu orang Indonesia, Pak. Karena di Indonesia itu ada nama Ini yang bicara siapa, Pak? Yesus atau Yohanes? Itu, Pak, maksud saya. Kalau kita cuma mencocokkan misalnya kan, orang Jepang namanya Naruto, Naruto itu dari Indonesia. Buktinya Ya, apa? tapi kan kita uji, Pak. Itu Bentar, makanya Pak. tadi Nama saya tanya Naruto. sama Bapak Taubat, mari kita uji satu kalimat ini aja. Coba, Bapak tadi mengatakan Roh Kudus. Nah, Iya. itu sudah tertolak karena Roh Kudus sudah ada. Nggak mungkin lagi dia akan datang. Siapa yang ini sesuai Alkitab ya, Pak? Ya. Itu siapa yang mengutus itu, Pak? Yang mengutus siapa, Pak? Ya samalah sama yang mengutus Yesus alaihissalam. Ya, yang mengutus itu siapa? Ada berapa ayat di Alkitab yang mengatakan aku diutus Bapa, aku diutus Bapa. Bukan, Apa ini? di sini yang di ayat ini yang mengutus itu Roh kebenaran itu siapa, Pak? Roh kebenaran itu ya Rasulullah. Yang mengutus Roh kebenaran itu Ini kan ayat sudah banyak distorsi, Pak. Oh, Tapi- kalau begitu, Pak, repot kita, Pak. Nggak ada yang Enggak. benar begitu. Iya kan? Inilah nubuatnya. Kalau saya tanyakan kembali ke Pak Taubat. Saya Kalau enggak. begitu tolong Saya terangkan begitu. saya. Ini Begini, Pak. ayat apa? Saya kurang respect kalau maksudnya ujung-ujungnya dibilang ayat ini Alkitab ini sudah salah atau Alkitab yang lain salah. Pasti semuanya Karena memang banyak distorsi, Pak. Memang Ya. kita udah akui lah. Artinya mau ngomong apa lagi, Pak, kalau sudah begitu kan? Ya, makanya Apa yang mau dari didiskusikan? ayat ini aja kalau Bapak lihat teksnya, nanti ada teman yang bisa bahasa Yunani, ini yang akan kuutus. Nah, kuutus ini diutus harusnya. Iya, di sini tertulis, dibaca aja seperti yang tertulis gitu kan? Gimana, Pak? Ini dibaca aja. Bacalah silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan itu adalah Roh Kudus. Yang diutus oleh siapa gitu? Bukan diutus oleh siapa. Kan yang Bapak tadi jelaskan Roh Kudus. Betul. Sedangkan Roh Kudus itu sudah hadir. Oke. Nah, ini mengutus- ke siapa? Oke, Pak, kembali dulu. Yang mengutus Roh Kudus ini siapa, Pak? Yang mengutus Bapak. Ya, Sesuai dengan yang tertulis ya, Pak? ya, Ya, yang mengutus siapa, Pak? dari Bapak. Itu ada tulisannya situ. Iya, yang mengutus maksudnya. Coba dibaca, Pak. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapak datang. iya Nah, itu datang itu kan salah berarti katanya mah diutus dari Bapak, bukan kuutus. ya diutus dari Bapak berarti kan belum ada. Sewaktu Yesus hidup, ya, penghibur itu belum datang kan, Pak? Iya, maksud saya yang mengutus itu siapa, Pak? Seperti yang tertulis itu aja kok. Bapak yang mengutus. Enggak dong, sesuai yang ditulis itu yang dibaca. Ditulis ini siapa aja nih Bapak? Bapak bisa lihat nggak screen sharing saya? Bapak ini boleh baca apa tidak, Pak Tobat nih? Aduh, Pak Tobat pun membelit-belitnya apa hal? Bukan berbelit, Pak. Coba Bapak baca dong. Saya nggak berbelit. Masa saya berbelit? Ya, nih, Pak. Handphone kecil sangat tak boleh dibaca terlalu kecil itu, tulisannya. Bapak yang berkata-kata itu siapa? Yang berkata-kata itu yang mengutus kan? Coba Bapak baca siapa yang berkata-kata, siapa yang mengutus. Penghibur yang akan kuutus. Dia yang berkata-kata, dia yang mengutus, Pak. Yang diutus dari Bapa, datang, bukan dari Yesus. Tapi yang mengutus itu sesuai dengan kalimat itu siapa, Pak? Dari Bapak. Bukan. Coba kok baca teksnya. Ya, makanya Bapak lihat. Pak Tobat, baca coba, baca. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Siapa yang mengutus itu? Penghibur yang akan kuutus. Nah, Bapak jangan bacanya kuutus. Coba Bapak lihat teks aslinya. Pasti berbeda, Pak. Pasti berbeda. Maka itu saya bilang banyak distorsi. Nah, makanya dari Pak. Bapak.
Dari siapa itu? Ketahuan kan dari Bapa. Gitu. Itu Tidak, Tuhan bukan kuutus, yang diutus dari Bapa itu aslinya. Ini teks aslinya Pak ya. Teks aslinya itu diutus dari Bapa, bukan kuutus gitu Pak. Tolong di screen-nya dikeluarkan dong. Saya mau screen. Siapa tahu bermanfaat ini. Coba silakan. Oke. Mudah-mudahan semakin banyak screen, semakin banyak juga hidayah. Amin. Amin. Ini ya kita perlihatkan kepada Mas apa ini? Tobat. Ini kisah ini kita yang pendek-pendek aja dulu ya. Ini kayak ini kan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan ini lainnya. Ini ya. Ya buah ini. Ya. Ini Pak, kalau ini merujuk ke Israel Pak. Seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu. Ini masih kurang ya. Ya cari Yang tadi aja, yang tadi Pak. Ini merujuk ke Israel Pak. Ini Matius apa ya? Matius ya. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari ia tampak bersinar dari kita cari lagi ya. Waduh, banyak banget. Oke, kita kembali ke atas. Ya Al-Quran ya. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Dari kepadanya selain Nabi Muhammad, Pak. Ini Pak. Ini janji Tuhan ini. Ya kan? Ya. Janji Tuhan. Kenapa Tuhan mengeluarkan janjinya ini, Pak? Kita harus tahu juga ini yang dimaksud Nabi ini kira-kira menurut Pak Tobat siapa kira-kira? Kira-kira merujuk ke Yesus. Ini kan Allah, ya kan, berkata kepada Musa ya. Kenapa Allah ini berkata? Kenapa ayat ini timbul? Itu istilahnya ya Pak ya, kalau di teman-teman ya. Asal usul ayat ini kenapa? Karena Allah itu menjawab permintaan ya umat Israel Pak. Ya, berarti ya Nabi juga gitu ya. Gitu. Karena mereka tidak bisa melihat Allah kan Pak. Mereka takut. Jadi Allah itu menepati janjinya. Ada itu ceritanya di situ ada kok Pak, lihat ayat itu. Jadi itu jawaban Allah terhadap permintaan umat Israel pada waktu itu. Berarti cerita tentang Yesus itu kan ada yang menyebut Nabi. Menurut Pak Tobar itu Yesus itu Tuhan apa Nabi sih? Nah kembali lagi Pak, itu manusia dan Tuhan kan Pak. Manusia Tuhan sekaligus Nabi gitu. Aduh, dia dikatakan Nabi, guru lah, dikatakan. Ya. Apalah banyak aja sebutan manusia kan Pak. Nanti kalau Bapak menunjukkan ayat itu Pak, dia akan banyak penjelasan di situ Pak. Yang sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang Rasul. Yang ini Rasul ini menurut Pak Tobat siapa? Ini yang mana ini Pak? Ya, ini kan sesungguhnya kami telah mengirim kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu. Sebagaimana kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Nah ini jelas sekali, ini memang sangat jelas. Ini ayat untuk siapa semua pun rasa tahu. Tapi kalau orang yang mengingkari kebenaran dia akan menyangkalnya. Pasti ya. Itu diambil dari mana Pak? Ini dari 73:16 Kejadian 37:73-16. Kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Sangat jelas, ini memang sangat jelas ayat ini untuk siapa. Tapi kalau orang yang menolak kebenaran pasti dia akan menyangkalnya dengan buat cerita macam ini macam itu. Itu saya yakin. Dia menyangkalnya pasti dia akan ini nubuatan buat Yesus. Nah, ayatnya di mana ini Pak diambil Pak? Ini di Kejadian ya.
Coba deh, pastinya di Kejadian berapa? Kejadian Tapi 7. ini kok ini dari Ahmadiyah ini. Ini dari 73 ini Al-Qur'an. Iya, Kejadian kok ada 73 kayaknya, Pak. Pak Tobat meyakini nggak kalau misalkan Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan dalam Alkitab Bapak? Begini, Pak. Soalnya saya belum menemukan gitu. Yang benar-benar gitu. Merujuk gitu kan. Iya, namanya nubuatan. Kan katakan Bapak di tempat Bapak pun selalu mengatakan itu Yesus belum keluar, macam itu dia baru dinubuatkan. Kenapa tak ada nama Yesus? Masih dinubuatkan. Banyak. Coba abang-abang sini umat Islam yang tahu tentang nubuatan Yesus akan dilahirkan tuh. Nanti kita tanya kepada kenapa tidak disebut nama Yesus Kristus. Coba nanti jawab apa jawaban Pak Tobat. Coba jelas. Nanti kita tanyakan kepada Pak Tobat. Saya tanya kepada orang-orang yang sering jumpa nubuatan Yesus, katanya itu nubuatan Yesus. Kenapa tidak disebut namanya Yesus? Pak Tobat. Coba tutup dulu nih Pak, screen-nya. Saya mau share, ini ada nubuatan lagi untuk Rasulullah. Oke. Nah, ini di Yohanes 14:16. Coba Bapak terangkan Bapak Tobat. 14:16. Aku bacakan apa? Bapak akan memberikan kepadamu orang penolong. Ya, yang lain. Nah, yang lain ya, penolong ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Masya Allah. Jelas. Hah? Itu kan dalam Yohanes, Pak. Betul, itu kan berhubungan dengan itu ya ayat 15 apa? Yohanes 15 tadi ya. Iya. Roh Kudus, Roh kebenaran itu ya. Iya. Ini saya baru PB aja, Aus pun juga nggak bisa. Siapa nama orang ini? Itu Yohanes 14:15 itu ya? Iya. Iya, kalau Bapak baca berikut kan Pak, yaitu dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat. Bisa ditutup dulu, ini saya sedang ngutip itu juga. Aku akan minta kepada Bapak. Dia minta ini. Dan Nah. dia akan memberikan kepadamu seorang. Bukan benda loh Pak. Ini Oke. tolong. Ayat itu ada di saya, tolong ditutup dulu. Ayat itu juga ayat 14 itu Pak. Di situ mengatakan bahwa dia itu tidak bisa dilihat Pak. Yang mana nggak bisa dilihat? Nggak ada ayat dia nggak bisa dilihat loh Pak. Baca ayat 17-nya Pak. Bapak. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ya masa Roh Kudus diminta lagi Pak? Roh Kudus kan sudah hadir di situ. Sudah Nah, ada dalam Pak, Yesus. Jadi nubuatan Yohanes 14:26 itu coba tolong screen lagi ke atas. Oke. Sebentar ya. Mana tadi? Lupa. Nah, ini tuh tadi tuh udah. Yang mana? Atas. Ini ya. Atas tuh. Yang 14:26. Nah. Ini ya. Iya. Jadi Pak Tobatin ya. Roh Kudus itu dalam Islam itu yaitu malaikat Jibril. Gabriel kalau mereka. Iya, kalau dalam kekristenan itu malaikat Gabriel ya. Yeah. Nah, malaikat Jibril itulah yang mengajarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada roh kebenaran ini. Saya potong. Berarti bukan Muhammad dong kalau begitu. Tadi kan dibilang kepada itu gimana? Jadinya orangnya itu adalah Nabi Muhammad, Pak. Nah, tadi Roh Kudus dalam Islam, Roh Kudus itu dianggap sebagai malaikat Jibril atau malaikat Gabriel dalam Kristenan. sudah lebih rancu lagi, Pak. Ini Pak Jo. Lebih rancu itu. Pak Tobat. Sekarang Nabi Muhammad Roh Kudus, Pak. Hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini setelah dia diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Itu Pak.
Sekarang begini, saya lebih jadi begini Pak. Saya bicara dulu ya. Saya jadi lebih bingung juga nih. Kalau Roh Kudus itu adalah Jibril, sekarang gimana apa dari Muhammad juga? Bingung kan saya. Maksudnya? Bagaimana Pak? Ini menurut Bapak tadi Roh Kudus itu dan kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Oke, pertama ya. Roh Kudus itu Pak, sebagai. Gini Pak Tobat ya. Begitu Kalau ada tak percaya kita tulis ini Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus ini ya. Jadi Roh Kudus itu nih ya, dalam Al-Quran disebutnya Ruhil Kudus. Jadi roh yang suci, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itulah yang meniupkan kepada kandungan Maria sehingga terjadilah Yesus. Dulu waktu SD saya juga belajar, waktu di sekolah Katolik juga Roh Kudus itu adalah Gabriel. Oke, berarti Muhammad itu Gabriel juga? Roh kebenaran itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu bukan Roh Kudus. Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda, Pak. Roh kebenaran itu dinubuatkan. Nih Pak, coba saya tapi di konteks ayat-ayat ini Pak, 16:7 yang dimaksud ya. dengan Roh Kudus itu adalah penghibur itu, ya kan Pak? Beda, Pak. Nah kalau Itu nggak ada Roh Kudus itu Pak, Roh kebenaran. Nah, di sini di 16:7, coba lihat di screen-nya Pak Taubat ya, di 16:7 ya, ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Benar ya, bahwasanya benar-benar berkata nih Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Yesus harus pergi dulu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. ya udah kelihatan kan yang mengutus itu siapa Pak? Ya mengutus dia, mengutus Yesus kan? Bukan. Gimana ini sih? kan udah banyak distorsi ini Pak. Bukan, jangan bilang distorsi Pak. Ngapain mau bahas Pak? Oke, aku akan mengutus dia kepadamu. Udah jelas kan. Nah, dia itu siapa? Ya Tuhan lah. Ya iya, berarti Yesus Tuhan kan menurut Bapak. Enggak mungkin Pak. Yang mengutus siapa loh Pak? Dia kan ngomong ini, dia bicara ini. Nah, coba lihat teks aslinya. Namun benar yang kukatakan kan. Hanya Bapak berbicara seperti itu. Bapak, aku ini Bapak. Bapaknya Yesus. Bapak akan mengutusnya kepadamu. Di mana Pak? Jangan rubah ayatnya. Sesuai ayat aja dibaca Pak. Iya. Nah coba terangkan dengan Bapak Taubat dengan bahasa yang sederhana. Ya. Siapa dimaksud penghibur ini? Ya Roh Kudus Pak, karena Roh Kudus kan dia sudah ada di situ Pak. Pak, ada buktinya Pak. Setelah Yesus mati, hari ke-10 setelah dia mati itu, Roh Kudus turun Pak ke murid-muridnya sesuai yang dijanjikannya Pak. Kita mau bilang apa? Susah Pak, kita ambil ayat ini jadi yang bisa karena apa? Tapi ini satu perikop dari yang tadi di Yohanes tadi. Pak, itu menjelaskan itu. Itu janji Yesus itu Pak, sudah digenapi juga dia. Bapak mau bilang apa tuh? 10 hari setelah kematian, kenaikannya ya Pak ya. Itu ada hari Pentakosta, itu yaitu turunnya Roh Kudus Pak. Dan itu sudah terbukti Pak, sudah memang ada terbukti Pak. Ya bukti yang direkayasa Pak. Jadi itu definisi menghiburnya itu apa Roh Kudus itu Pak? Ya itu Roh yang kan Roh Kudus itu yang mengajarkan kan. Menghibur itu apa Bu? Nabi Muhammad itu akan turun sebagai penghibur Yesus. Apa penghiburnya? Menyangkal ketuhanan Yesus. Di hari pembangkitan juga itu Yesus akan berterus terang kepada orang yang Nggak usah Pak kita pakai gitu. Merujuk ke ayat ini janganlah pakai ayat ini Pak untuk menjadi rujukan bahwa Roh itu adalah Nabi Muhammad. Nanti dibilang Roh Kudus itu Nabi Muhammad, Roh Kudus itu adalah Jibril. Beda. Bingung Pak. kan? Bukan beda. Kebenaran beda Pak. Ya Roh Kudus itu Pak. Yang diutus itu Roh Kudus. Tadi kan sudah dipertegas bahwasanya Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu beda. Roh kebenaran di dalam Alkitab apa itu dinubuatkan sebagai Nabi Muhammad.
sedangkan Roh Kudus diartikan sebagai malaikat Gabriel, Pak. Nah, logikanya seperti ini. Kalau di ayat ini diartikan sebagai Roh Kudus, masa sih Roh Kudus udah ada, dia malah dijadikan penghibur lagi untuk yang akan datang gitu. Kenapa tidak dari sekarang gitu? Kenapa tidak dari dulu maksudnya gitu? Kalau Bapak yang begitu, mereka akan bilang begini, Pak. Sudah terbukti kok, sudah digenapi mengenai ayat ini, Pak. Waktu turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lihat semua konteks ayat ini. Perkataan Yesus kan kepada murid-muridnya. Oke, kalau gitu saya ikutin Bapak, Pak Tobat. Tolong sekarang dijelaskan lagi nih, Yohanes 16:12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Maksudnya apa? Ya nanti dia kirim Roh Kudus itu kan, Pak, baru akan diajar. Roh Kudus itu kan udah bersama Yesus katanya. Iya kan, sudah diturunkan kepada murid-muridnya, Pak, hari ke-10 setelah kenaikan. Ini kan itu sudah digenapi tuh, Pak. Ayat ini sudah digenapi, Pak. Ini kan sebelum disalib, Pak. Pak, susah diambil ayat ini menjadi rujukan. Kok susah? Ini saya mengambil dari kitab bahasa Indonesia. Sudah digenapi, Pak. Ayat ini sudah tergenapi. 10 hari. Sudah tergenapi dengan turunnya Rasulullah. Setelah 10 hari, Pak. 10 hari kenaikan Yesus. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pak Abdon, kenapa ajaran Kristen itu mirip dengan ajaran Buddha, Pak Abdon? Saya bukan Pak Abdon ya, Pak. Pak bukan ya, Pak Tobat. Ya, Pak, iya, Pak Tobat. Ini ajaran Buddha semuanya mirip, Pak. Ya, sama aja saya bilang Naruto mirip, Pak. Pak, mohon maaf nih, Pak ya. Dari situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-miripkan, saya mau bilang itu Naruto itu orang Indonesia, Pak. Enggak, ini baca. Kenapa? Biasanya jelaskan. Di Indonesia tolong biasa jelaskan. Biasa jelaskan. Begini, Pak Tobat. Ya, gimana? Pertama, oke. Orang Hindu, jam. Ini ada buktinya loh, ini banyak nih. Semuanya sama ini persis. Oke, Pak Tobat, baca nih Pak Tobat. Orang Hindu, tuanya dilahirkan menjadi laki-laki. Bila mati katanya menjadi Tuhan. Orang Buddha, tuanya dilahirkan menjadi Tibet. Orang Nepal, Burma, kalau Burma itu panggil Buddhis Myanmar. Dia pun tuanya dilahirkan jadi laki-laki, bila mati menjadi Tuhan katanya. Thailand pun sama. Orang Thailand, Siam, orang Siam pun mengatakan Tuhannya itu dilahirkan dulu menjadi laki-laki, bila mati menjadi Tuhan. Orang Kristen pun sama. Tuhannya dilahirkan menjadi laki-laki, bila mati menjadi Tuhan. Saya tanya kepada Bapak, kenapa ajaran Bapak ini menjiplak pakan-pakan sebelumnya? Coba Pak Tobat jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan, Pak. Karena tidak ada Bapak begini, saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan ciplakan dari sana, Pak. Kecuali ada yang menjelaskan. Kecuali kalau ajaran Bapak itu lebih dulu ada daripada orang Hindu, orang Buddha. Sebab ajaran Pak Tobat ini muncul di belakangan, bukan kecuali kalau ajaran Pak Tobat ini muncul dulu baru nanti orang Hindu, orang Buddha, pakan Romawi, dan seterusnya tak apa. Ini sebab ajaran Pak Tobat ini paling belakang datang. Sebab itu memang nampak sekali kalau ajaran Pak Tobat ini, minta maaf ya, menjiplak ajaran-ajaran pakan semua laki-laki. Bila mati konon menjadi Tuhan. Betul, semua sama. Dan di tempat ibadah kalian, ya minta maaf, di tempat ibadah orang Hindu tengok ada Krishna, ada Wisnu. Di tempat orang Buddha namanya apa tak tahulah. Itu kepalanya botak-botak tuh ada benjol-benjol tuh orang Buddha tuh kan. Orang Kristen di tempat ibadahnya tuh ada Tuhan mereka, Tuhan kalian yaitu Yesus. Kenapa ajaran Pak Tobat ini menjiplak ajaran-ajaran pagan sebelumnya, terkecuali kalau ajaran Pak Tobat ini dulu ada duluan ada cek Indonesia duluan ada, atau pertama kali muncul baru ada orang Hindu, orang Buddha, batu orang Yunani, orang Tibet, Nepal, Vietnam, Burma, Thailand baru muncul. Nah, itu apa? Ini sebab ajaran Kristen ini paling belakang datangnya. Kenapa? Ya, ajaran Pak memang sama. Pak Tobat nak menyangkal pun tak ada gurunya. Saya udah ngerti, Pak. Panjangan, Pak. Ulang-ulang. Udah ulang-ulang itu, Pak.
Oke, sekarang Saya jelaskan. jawab ya. Kalau Bapak mendasarkan itu dan bilang Alkitab hanya ajarannya sudah ada lebih dulu, ini udah itu ya Pak ya, terus menjadi dasar itu dan kita menjiplak, sama aja kalau dikembalikan ke Bapak. Ajaran Bapak itu kenapa? Iya kan? Kenapa, Pak? Iya, sama aja kan. Kami juga. Sama aja bagaimana, Pak? Ya iya Bapak, ajaran Bapak kan paling akhir malah Pak. Bukan masalah itu, menciplaknya itu, Pak. Iya, sekarang kenapa ada... Coba baca di Oke, sekarang saya tanya Pak Sopan. Apakah tuannya umat Islam dilahirkan? Menjelma menjadi laki-laki dan mati menjadi tuan? Sebentar Pak, saya dulu ya. Silakan. Jangan kalau dasar ciplak menciplak dari yang sudah terdahulu dan yang ada berikut. Nah bisa juga kan disematkan ke Bapak. Kenapa ada di ajaran misalnya di Bible ada tentang Musa, tentang ini, tentang itu yang ada di kitab Bapak. Apakah kami ketuhanannya Pak, ketuhanannya. Jangan menciplak, jangan pakai kata menciplak dengan berdasarkan kitab sebelum dan sesudah. Kurang tepat itu Pak Iya, mungkin ya. menciplakan ketuhanannya itu yang paling intinya. Poinnya itu masalah definisi ketuhanan keilahiannya itu Pak. Iya, artinya bukan ada jaminan menciplak Pak itu ya dari kitab yang terdahulu. Kalau nanti dibalikan ini bukan kitab esensi ajaran. Definisi keilahiannya itu ada trimurti dengan tritunggal, dengan trinity gitu loh Pak. Oh, itu beda. Nanti. Nanti dulu ya. Coba Pak Tupat jelaskan apa itu Tritunggal. Coba jelaskan dulu. Trinity, Tritunggal. Coba jelaskan sama saja. Ini udah berkembang terus nih ya. Dari satu belum selesai, udah pindah ke satu, pindah ke satu. Ya tadi kan Bapak membahas Tritunggal. Siapa yang mengarahkan semuanya dari Yohanes 15, 16 belum tuntas. Siapa Roh itu sudah pindah kemana-mana. Ini ada nubuatan di Yesaya itu gimana Bang Jo? Nanti jangan bilang saya muter-muter. Ayo Bang Jo, Pak Tobat. Itu yang muter-muter. Yesaya 29:12. Nah, pindah lagi. Tadi ya, saya itu tentang nubuatannya Nabi Muhammad di dalam Bible itu loh. Itu. Jadi begini, saya tidak muter-muter ya. Coba di Yesaya 29:12. Yang mana Pak? 29:12. Coba screenshot lagi biar nampak ya, biar senasib. Yang bisa screenshot? Gitu lihat tadi saya. Yang bisa screenshot. Coba kalau diskusi satu poin, satu topik diselesaikan dulu baru satu lagi supaya tentang nubuatan Nabi Muhammad ya yang saya dengar dari tadi dalam Alkitab kan ya, gitu. Oke. Itu dalam ya, saya berapa? 29:12. Kalau lebih enak mah itu harus ada moderator sih, nanti ada bagian-bagiannya gitu. Besok. Carikan moderator besok. Tapi jangan malam sampai sekarang kok sampai sekarang tak siap lagi. Kalau boleh itu dalam pukul 8 malam. Saya berapa? 29:12. Hah? Kemana aja? Ada ya? 29:12. 29:12. Bang Rafna ada ya? Sudah pulang dia. Sudah pulang dia? Ini dan apabila kitab itu diberikan ya. Ya. Baik, bacalah. Oh, ini. Ya, sebentar. Ma'ana bil qari. Yang mana? Saya tidak bisa membaca. Iya. Itu kan sesuai dengan yang dalam Iqra itu lihat. Kan? Iya benar. Saya 29:12 ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Nah. Ya, di Gua Hiro ya. Iya, betul. Tapi ini juga tapi ini udah kuat sekali. Kira-kira itu siapa Pak Tobat? Hah? Kira-kira nabi yang nggak bisa baca itu siapa Pak Tobat? Jelas ini sangat jelas sih ini ayat nubuatan Nabi Muhammad. Jelas. Karena di dalam Islam itu ya, Nabi Muhammad itu emang kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu bukan hina Pak Tobat. Itu ada alasannya juga loh. Ya. Kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, makanya terbantahkanlah dengan Nabi Muhammad itu sebagai ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saya katakan ya, ummi itu hubungan dengan ayat dia bodoh. Ummi itu saya tidak bertanya apa-apa, Bapak udah menerangkan. Iya kan? Sekarang lebih enak itu langsung hubungkan dengan ayat ini aja gitu.
Iya, ini sangat terhubung loh ayat ini dengan Coba baca makna ayat ini Nabi apa Muhammad sebenarnya, gitu. Pak. Saya begini, Pak, saya tidak tahu ayat ini. Coba oke. Macam inilah. Oke, macam ini. Saya paham. Oke, macam ini. Bukan ibaratnya bukan sejalan dengan kita. Walaupun kita sampaikan dengan apapun ya, orang Nasrani dan orang Kristen, walaupun kita sampaikan apapun dia tidak akan percaya. Sebab dia tidak mengimani. Walaupun kita sampaikan dulu itu betul, dia akan cakap, dia akan menolaknya. Sebab dia tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi Walaupun ini kita yang itu saya ayat share betul. Sekarang, ini yang saya share sekarang, Pak. Ini by name dengan nama, Pak. Song of Solomon 5:16. Wah, dahsyat. Ini udah sangat Ini jelas. by name. Saya bingung nih mana ya ayatnya buat di dalam PL dan PB. Iya, tapi satu-satu, Pak. Ya, supaya Satunya nanti belum ada kesimpulan, ya kan? Sudah loncat ke lain. Kesimpulannya kami lain. sudah menyampaikan, ya, kami sudah istilahnya sudah menyampaikan kepada Pak Taubat, ada di Yohanes sekian-sekian tadi. Ini juga, nah nanti itu PR-nya Pak Taubat untuk Tidak, mencari. Pak. Saya begini, Pak ya. Kata Bapak tadi itu apapun saya bantah. Pak, bukan begitu, Pak, yang Bapak mengatakan tadi. Saya cuma berdasar yang tertulis, Pak. Nah, ini tertulis. Saya membantah, bukan saya membantah saya mengecap semuanya apa gitu ya, apanya karena saya beriman lain, tidak, Pak. Saya melepaskan diri dari iman saya, Pak. Betul. Saya tekstual ini loh, Pak. Nah, jadi Bapak, jangan Bapak menguatkan memfonis saya tadi, begitulah, Pak. Saya enggak, juga belajar, Pak. Saya hanya menyampaikan, tadi kita kan memperlihatkan beberapa nubuat yang tadi saya sampaikan. Kita sangat sedih kalau saudara Kristen kita tuh sering menghujat. Nah, ini yang paling telak itu dengan nama. Dan ini masih dibacakan oleh para ya rabai sana. Mereka tuh lagi berdoa. Mahmadin ini, Pak. Mahmadin ini. Kalau ada yang bisa bahasa mamitakin kikullo Muhammadin. Zeb dudi vezera henute Yarushalan. Jelas ini. Salah pilih agama. Macam inilah sekarang pun sudah pagi. Macam sana bagi penjelasan saja. Dia kan minta maaf ya, Pak Topadi kan orang Kristen. Walaupun kita sampaikan apapun tentang Al-Quran, ya, dia tak akan percaya sebab dia itu bukan orang Islam, dia itu orang Kristen. Dia akan menolaknya dan menolaknya. Dia tak akan percaya, itu pasti sebab santai saja. Hidayah dari Allah. Saya hanya beritahu saja. Ini kan banyak. Jadi kalau saya nanti dulu. Kita berdakwah juga bukan kepada umat Islam aja. Jadi seluruh manusia. Soalnya Islam ini agamanya semua manusia. Ini ya. Saya bisa tambahkan sedikit ya? Ya, boleh silakan. Jadi begini, ketika kita berdialog, ini kan live. Nah, kita tunjukkan cara mutu kita berdialog, entah diterima atau tidak, yang kita peruntukkan ini ke penonton. Penonton. Jadi penonton yang nanti terima hasilnya, begitu. Setuju. Yang penting kita sudah mengamalkan yang menyampaikan. Zaman Rasulullah aja Abu Lahab 360 hari. Tiap hari Rasulullah datang. Sekarang macam ni. Sekarang macam ni. Ini terpulang kepada Pak Tobat ya. Terpulang Pak Tobat mau jadi orang Kristen kah atau jadi orang apa, itu terpulang ya pada masing-masing. Sebab dipertanggungjawabkan bukan di dunia, nanti pada akhir zaman kiamat itu baru dipertanggungjawabkan. Ya, nauzubillah min dzalik, kalau kita umat Islam memang tidak sudi menjadi neraka jahanam. Memang sebab kita takkan mampu membuktikan sebab kiamat belum datang. Ya, yang mampu membuktikan itu kiamat. Ya, bila sudah diadili, sampai jembatan Siratul Mustaqim, itu penentuan setiap umat manusia lah. Ya, kalau kita umat Islam, ya, walaupun ada dosa, walaupun disiksa di neraka, ibarat kita di macam baju atau dicuci, dosa kita nanti dulu, dosa kita dicuci, dibersihkan. Bila kita sudah bersih dari dosa, diangkat ke surga. Tapi nasib buruk para kafir-kafir, minta maaf ya, jangan marah saya menyampaikanlah, nasib buruk pada kafir-kafir sebab mereka tuh akan menjadi penghuni neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling kelam, paling sadis, paling bawah, dan selama-lamanya di dalamnya tidak akan pernah menjumpai surga. Dan penghuni neraka jahanam adalah kaum kafir, kaum musyrik, dan kaum murtad. Terpulang saya tak mau tahu ya, itu
Pak Tobat ya. Dia mau jadi Kristen atau apa itu masalah dia. Saya tak tahu ya. Kalau dia jadi orang Kristen sampai mati pun kita orang Islam tidak merasa kehilangan atau rugi. Betul tak? Bersaksi semua di sini. Di sini semua Ikhwan Muslim akan bersaksi di hari akhir. Jadi begini. Ya, Pak Tobat, saya tidak memaksa Pak Tobat menjadi orang Islam. Hanya saya menyampaikan sesuatu yang apa saya tahu, ya saya ciptakan di sini biar semua tahu. Benar. Ya, jadi begini, kita umat Muslim diajarkan hidup mandiri. Siapa berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kita tidak pernah dimanjakan. Apabila setiap dosa kita ada yang menanggung, maka seperti kita diajarkan untuk berbuat salah. Nah, oleh sebab itu, tanggung. Kenapa? Karena mereka tidak takut dengan dogma maupun doktrin yang mereka katakan bahwa sudah ada penebus. Lagi satu, nih ada selalu orang Kristen ini mengangkat itu apa? Setiap manusia mendatangi neraka dan itu sudah ketentuan bagi apa? Macam mana? Coba saya tak berapa ini ya ayat itu. Coba jelaskan. Itu ayat itu seringkali saya coba kamu minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu mendatangi neraka itu. Oke, saya jelaskan di sini ya. Minta maaf ya sampai kita setahu saya lah. Ini tulis di mana itu, Pak? Ya oke, ayati maksudnya dengar dulu ya, minta maaf jangan dipotong dulu. Maksudnya zaman daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan diakhiri, diadili. Sebab dikatakan dari sudah ketentuan bagi setiap manusia sudah ketentuan bagi Allahmu untuk itu kan apa tadi? Mendatangi neraka kenapa? Sebab setelah diadili di hari kiamat, orang akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Itulah ini semua ya tadi sudah sampaikan. Ini nasib ya kita umat Islam ya. Selama kita walaupun iman kita nih orang Indonesia cakap setitik debu atau Malaysia cakap sebesar biji zahra, walaupun dia iman sebesar biji zahra, selama dia tidak murtad masih Islam, walaupun tidak pernah melakukan sholat apapun ya, walaupun harus siksa neraka, tapi pada akhirnya akan diangkat ke surga juga. Tapi nasib buruk itu para kafir. Minta maaf ya Pak Tobat, saya tidak jangan macam ini biar Pak Tobat menjadi orang Islam. Saya tak mau tahu ya. Saya tak mau tahu. Itu punya hak Pak Tobat ya. Kalau Pak Tobat jadi orang Kristen sampai mati pun orang Islam tidak merasa sabar. Jadi begini. Saya hanya ingin sampaikan saja. Jadi begini kita di sini berdialog. Jadi kalau kita berdialog, kita memberikan saudara kita yang dari seberang juga untuk menyampaikan sanggahan dia. Oke, silakan supaya ada penilaian. Nah, makanya tadi kan saya bilang supaya ada penilaian dari penonton sebagaimana kualitas kita berdialog itu ada baiknya untuk penonton. Oke, silakan. Silakan Pak Tobat, kalau Pak Tobat ingin menyampaikan sesuatu. Saya begini Pak, saya juga belajar. Nah, ayat mana itu tadi Pak, biar saya juga di samping mendengar, saya juga kan bisa membaca gitu. Itu ayat Al-Quran. Kalau enggak surat Maryam kalau enggak salah itu. Yang kami ingat surat Al-Jatsiyah kalau enggak salah ya. Memang enggak ada yang maaf. Wa minkum illa wariduha kana la rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyah. Tidaklah setiap kalian melainkan akan mendatangi Jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan meninggalkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Kalau masalah itu yang kami ayat 72. Ayat mana Pak? Maryam ayat 71 Pak. Maryam 71 ya. Nomor berapa tuh Pak? Maryam 71. Maryam ayat 71. Coba di screen boleh supaya Pak Taubat juga baca. Iya, kan lebih lebih cepat mengerti. Suara apa itu ya? Kayaknya mah ada yang tidur itu ngorok. Tiduran. Dan tidak ada. Iya, benar. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu. Oke, saya bacakan ya, Mana tadi? Aduh.
Untuk Bang Jo ketika menjelaskan santai aja supaya teman kita dari saudara Kristen. Iya, saya tahu. Memang saja macam mana? Saya punya sifat, maksudnya saya Bang punya Joni baik orangnya, tapi dia style macam gila. Sama dia punya brain itu lebih cepat. Dan tidak dengar ya dengan baik semua ya. Dan tidak ada gituanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, maksud ayat ni ya, maksudnya setahu saya lah ya, insya Allah lah benar, daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia nanti akhir zaman. Jadi begini saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ya, Arabnya terjemahannya kita harus tampilkan tafsirnya supaya yang dengar tidak mengatakan kita ini asumsi. Karena ketika kita mengambil tafsirnya, ya dia berkata, saya sudah memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan neraka itu dan mendatanginya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak akan diubah. Kemudian Allah itu tafsirnya. Oke, sekarang macam ni. Saya sering jumpa di grup-grup di Facebook. Ayat ini untuk menyerang, nanti dulu ya, untuk menyerang keyakinan umat Islam. Seakan-akan tuh ayat ini ditujukan untuk umat Islam. Bila saya jelaskan, mereka kadang terdiam tuh. Lepas tu dia buat cerita macam ni, macam tu. Betul. Saya sering di Facebook ayat ini dijadikan senjata orang oleh umat Kristian untuk untuk supaya kita tuh murtad atau bagaimana, Allah alam, saya tak tahulah, mungkin macam itulah. Okey, silakan. Coba tanya sama Pak Tobat, bagaimana gambaran neraka itu dalam perspektifnya Alkitab, Pak Tobat? Tidak ada. Azabnya berapa kali? Apa itu azarkum? Siang tidak ada. Minum, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya neraka. Terus konsep malaikat itu dibuat dari apa? Kan konon katanya dosa sudah dihapus oleh Yesus. Jadi begini. Neraka itu tak ada. Umat Kristen kan masuk surga semua. Kosonglah neraka. Saya mau jelaskan tentang neraka di dalam Alkitab. Dia tidak menjelaskan tentang ayat. Jangan macam tu. Katanya malaikat itu miliknya Yesus. Coba orang Kristen suruh menyebutkan 5 nama malaikat. Dia takkan mampu menjelaskan. Surganya juga kurang ini kok. Surganya itu bahwasanya nanti masuk surga jadi malaikat. Ya enggak bernafsu lagi. Surganya katanya ada pesundal. Ya pesundal itu kan juga depannya ya. Yang begitu. Udah. Bijak. Nanti. Itu suara surga Yesus. Nanti surga Yesus katanya tuh di ayat tuh ada yang mengatakan ya, ada yang jualan minyak tanah, ada lampu pelita. Ini memangnya surga terbelakang nih. Buat apa itu? Ada naga sama malaikat Mikail lagi berkelahi. Ya hati-hati Pak, nanti ya. Pak sekali, minta maaf ya Pak Tobat. Saya bukan nak memburu-burukan ajaran Pak Tobat atau ayat Pak Tobat, kita Pak Tobat. Tapi memang nampak sekali kalau ayat Pak Tobat nih, ayat minta maaf ya, jangan, saya bukan ini hanya saya sampaikan. Saya katakan tuh memang bagaimana? Macam lawak, macam badut, atau macam lawak atau macam badut mempermalukan orang Kristen sendiri tuh. Oke. Islam. Kita Oke, kita serahkan ke Pak Tobatnya supaya menyanggal gitu. Ya, gimana? Silakan, kita umat Islam sudah menyampaikan apa yang macam kita tahulah sekarang. Coba Pak Tobat mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Tanggapi aja ayat ini yang mendatangi neraka, gimana tanggapannya? Tentunya kalau saya nggak mau lah mendatangi neraka gitu kan. Tapi masuk loh, datang aja itu, bukan masuk. Deskripsi neraka dalam Bible itu kayak gimana Pak Tobat? Perspektifnya. Gambaran neraka itu tempat yang menyeramkan Pak. Gimana ya? Berapa derajat Celcius Pak? Ya. Derajat Celcius kira-kira. Waduh, menciptakan neraka. Jadi tak ada penjelasan tentang neraka. Ini saya mau jelaskan Pak ya. Ya katanya Yesus menyelamatkan semua orang Kristen. Tapi kenapa Yesus selalu mengajarkan untuk bertobat? Nah, itu bertobat dari jangan mencuri, jangan berzina. Itu artinya kan nggak
menebus dosa ya, artinya Yesus. Kalau kita masih disuruh jangan mencuri, berzina, menyakiti orang tua, itu artinya nggak ada penebusan itu Pak Tupat. Jadi intinya kan Pak Tupat, biar Pak Tupat yang berkata sekarang ketika Pak Tupat. Jadi ini saya sesuai dengan firman ya di Alkitab ya Pak ya. Iya silakan. Jadi itu kenapa kita sudah ditebus tadi kan dibilang ngapain lagi kan? Kita diperintahkan lagi untuk apa tadi? Berbuat baik ya. Ya, itu memang intinya begitu kan Pak di ajaran di Alkitab itu, di firman Tuhan di Alkitab, bahwa kita itu sudah dikasihi Tuhan. Ya kan? Manusia itu sudah dikasihi Tuhan. Makanya kita pun wajib mengasihi, karena kita sebelum mengasihi sesama, kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Gitu Pak. Jadi intinya bukan tidak berbuat baik Pak. Karena kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, makanya kita pun mengasihi gitu. Lalu perintah Yesus yang lantas kalau Tuhan mengasihi manusia, nanti dulu kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa Yesus akan melaknat ya, membinasakan orang yang tidak mau menggunakan dirinya? Mana ajaran kasihnya itu mana Pak? Gimana Pak? Kan katanya kalian tuh Yesus mengajarkan kasih, diajarin kasih, semua mengasihi manusia juga. Pak Tupat tadi mengatakan ya, Tuhan tuh mengasihi manusia. Lantas kalau mengasihi manusia, kenapa Tuhan menciptakan neraka untuk membinasakan manusia? Coba jelaskan Pak. Iya, jadi kan Allah itu tidak mau Pak, tidak mau bagaimana Pak? Orang lain menyembah selain Dia Pak. Oh, ya, habis itu Yesus. Tapi kok Yesus selalu menyuruh bahwa menyembah Allah saja, karena Dia yang satu-satunya yang wajib disembah. Kok Anda malah nyembah Yesus? Apa enggak bertentangan dengan Yesus itu? Jadi kan Pak, intinya kan ini pemahaman dari Kristen ya Pak ya. Iya, tak apa itu pemahaman Bapak, silakan saja. Sampai kata apa Pak? Yesus, kenapa? Yesus kan bilang nanti waktunya nanti kita itu menyembah itu dalam roh dan kebenaran, Pak. Kenapa Yesus kita bilang Tuhan? Karena memang ada sejarahnya istilahnya ya Pak, sampai Dia itu datang ke dunia ini, bahwa Dia adalah Firman yang menjadi manusia itu, sehingga sampai orang Kristen mengatakan Dia itu Tuhan, Pak. Ya itulah. Oke. Firman Tuhan yang menjadi manusia gitu kan. Artinya kan udah itu kan, walaupun kita mencuri berzina kan nggak apa-apa kan. Masa kan gitu ajarannya gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Dia bertobat dulu. Nanti akan bertobat. Akan muter-muter. Bagaimana? Enggak, Pak. Justru begini Pak, seperti saya bilang tadi, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita Pak terlebih dahulu, maka sewajarnya dong kita mengasihi sama kita Pak. Jadi nggak boleh berbuat dosa ya Pak setelah penyalipan itu, setelah penebusan itu nggak boleh berbuat dosa sekecil apapun ya Pak ya? Jadi kita mengasihi Pak. Iya, maksudnya ada yang setelah dibuat dosa kecil-kecilnya, maksudnya di situlah Pak Tupat. Ada nggak setelah penyalipan orang Kristen itu bersih tanpa dosa setelah sampai hari kiamat? Ada nggak Pak? Ya pasti ada dong, yang berzina, mencuri pasti ada dong. Tengok di barat kehidupan orang barat, orang Eropa itu macam mana? Orang-orang Kristen di barat Eropa. Ujung-ujungnya yang mencuri itu masuk neraka apa enggak? Walaupun dia Kristen, Pak. Kalau dia bertobat, Pak, kan dia minta ampun akan kesalahannya, Pak, bisa lah, Pak. Tapi misalkan nggak sempat minta ampun, kemudian setelah mencuri tertabrak motor mati, masuk neraka Bang? Pak, kalau dia masih sempat bertobat atau nggak sempat tobat, dia kan lagi habis mencuri terus lari, dia tabrak mobil mati, kelindes kepalanya kan mati, kan mana dia sempat tobat gitu kan? Itu kira-kira masuk neraka apa diampuni Pak? Kalau cuma bertobat kan artinya dapat kecil suaranya tuh. Iya, pertanyaan aku aja tadi, kira-kira itu diampuni apa enggak nanti Pak? Dia bertobat enggak Pak?
Ya kan nggak Ya, sempat Pak. bertobat. Kan sudah ditanya, dibagi tahu Pak. Dia itu katalah orang Kristen, kerjanya itu buat jahat ya, buat dosa ya. Tapi dia belum sempat melakukan pertobatan. Lepas itu dia dapat accident, mati kena langgar. Nah, Mati enggak. Lepas itu apakah dia itu masuk surga atau masuk neraka Pak? Tidak Pak, tidak mati. Kalau menurut saya Pak, kalau dia memang percaya kepada Tuhan, Yesus itu, dan dia bertobat, dia selamat Pak. Itu aja. Alah, Nah, itu tadi maksud saya Pak Taubat. Kalau kata Anda tadi perlu bertobat, kan artinya nggak perlu Yesus mati menebus dosa kan. Cukup bertobat kan sudah bisa. Makanya jangan berbuat jahat Pak. Kalau dia mencuri itu kan semua nanti. Tengok sekarang macam ni. Di negara barat Eropa kan majority orang Kristen, dan penjara dia tuh orang apa? Coba tengok apakah majority orang Islam. Berarti juga majority orang Kristen, ada orang Islam pun paling minority juga di penjara. Masuk mayoritas pasti orang Kristen, dan minoritas itu pasti orang Islam. Itu kenapa? Apakah mereka itu berbuat jahat, berbuat dosa Pak? Di penjara-penjara di barat di Eropa macam negara-negara orang Kristen lah. Apakah mereka tuh diampuni dosanya Pak? Kalau di penjara tuh memang ngeri, penjara tuh mana ada namanya apa bertobat-tobat apa macam mana Pak? Cerita Pak. Lagi tengok lagi nih sekarang ini ya, makin lama blue film. Kalau ngomong jangan panjang-panjang. Oke. Pendek singkat gitu aja selesai. Oke, silakan Pak Tobat jelaskan. Ya, saya tanyakan. tapi kalau cepat nggak apa-apa, singkat juga. Ya. Oke, silakan Pak Tobat jelaskan Pak. Orang yang di penjara pun Kalau bertobat, ujung-ujungnya gitu pasti. Iya, ujungnya cuma segitu Pak. Aku bilang gimana lagi, gitu kan? Iya, semisal depan Yesus ya berarti ya. Kita gagal lah. Ya kalau misalkan masih umatnya masuk neraka kan gagal. Sudah capek-capek turun dari surga, terus masuk ke dalam laut, dilahirkan, dimandikan, disekolahkan, terus nanti diseret-seret, diludahi, ditempeleng, terus ujung-ujungnya disalib. Ujung-ujungnya umatnya masuk neraka. Apa gunanya kan gitu, Pak? Makanya kan Pak dibilang kasihilah. Kalau kita mengasihi, kita nggak sampai ke situ loh Pak, nggak sampai ke penjara Pak. Berarti dia tidak mengasihi kan, tidak mengajarkan ajaran Kristus gitu. Tapi saya tengok di barat di Eropa tuh, saya tengok orang Kristen tuh yang mengikuti ajaran Yesus tuh paling-paling kalau dalam 100 tuh ibaratnya 100 paling-paling 5-6 orang saja, selebihnya tuh tengok kehidupan orang Kristen di barat di Eropa tuh macam mana. Tengok sendiri, tahu sendiri lah, saya tak payah cerita panjang lebar. Itu kan individu Pak Joy. Individu itu. Iya, individu, maksudnya tengok kehidupan orang di barat di Eropa tuh masalah macam juga. mana. Jadi kita juga bisa mengetahui kan pemikiran Bapak ini sampai sejauh mana kan. Nggak masalah sih Bapak. Oke, sekarang pun sudah malam. Sekarang macam mana? Aku nak tahu bagaimana pendapat Pak Tobat ini tentang Islam. Saya ingin tahu. Begini, saya mau tanya ke Bapak dulu deh. Bapak percaya Yesus itu utusan? Iya. Iya, percaya. Percaya utusan. Yang mengutus Yesus itu siapa, Pak? Allah. Itu utusan. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad. Iya kan? Macam nih, kita percaya begitu, Pak. Oke, macam nih. Kalau Bapak kita percaya Yesus adalah Nabi Allah, tapi kita umat Islam tidak akan pernah menuhankan dan tidak akan pernah percaya kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dah. Iya, nggak masalah, Pak. Karena dari dulu saja banyak orang yang meyakini Tuhan, ada bilang dia Nabi. Tapi yang pokok dari segala sesuatu itu, bahwa mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan atau Nabi, dan berasal dari Allah. Iya, berasal dari arah Allah. Katanya kan begitu. Tidak ada satupun yang bisa datang ke Bapak tanpa melalui aku kan? Kecil Pak. Kepada Bapak tanpa melalui aku kan? Iya. Kalau melalui aku, iya betul. Nah, melalui aku. Itu berarti aku itu perantara kan Pak? Dia di tengah-tengah antara umat dan Bapaknya. Nah, itulah yang namanya Nabi atau Rasul atau utusan. Nah, levelnya, statusnya Yesus itu, dia bukan Nabi saja. Tapi dia juga seorang Rasul. Tapi sayangnya, Anda nyangkutnya di Yesus saja. Kan sebab konon katanya kan cilmaan Allah, firman Allah. Jadi pandangannya itu Yesus sampai ke Bapak, harus sampai ke Bapak. Pak Tobat nggak sampai ke Bapak, nyangkut di Yesus. Nyangkutnya Yesus sampai juga bingung.
Karena dia nggak pernah ngajarin Kristen semasa hidupnya. Ada berapa umat Kristen semasa hidup Yesus? Tidak ada. 0. Bahkan sampai sekarang pun juga ditanya, mana ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan umat Kristen? Mana ada? Coba. Ya. Yesus sembahlah aku. Ayatnya satu aja andalannya Pak Tobat ini, cuman Yohanes berapa 13 kan kalau nggak salah. Kamu manggil aku guru dan Tuhan, jawab pun benar. Itu pun dulu ya, sebelum itu pun Tuhan itu kata-kata Tuhan ya, diganti Tuhan. Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dulu? Coba pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, ya, apakah Pak Tobat ini menyembah seperti yang Yesus perintahkan, disuruh menyembah Allah saja, karena tidak ada yang lain selain Dia. Tapi kok kenapa Pak Tobat? Ini pertanyaan baru ya Pak? Ya enggak, udah lama sih pertanyaan ini. Tadi yang bilang berapa ya? Yohanes berapa ayat berapa kan? Yohanes itu andalannya Kristen biasanya gitu. Mana bukti Yesus Tuhan? Itu Yohanes 13. Pertanyaannya bagaimana Pak? Gitu. Itu ayatnya gini. Maksudnya Bapak mau bertanya apa gitu yang jelas gitu kan? Bertanya. Gini aja. Bapak, Pak Tobat, nyembah Allah apa nyembah Yesus? Nyembah dia berarti menjawab dia menyembah Allah atas nama Yesus macam itu lebih kurang macam itu kalau ditanya orang siapanya macam itu. Udah. Nah, ini buktinya Pak. Ini saya share nih. Ini antara guru dan Tuhan. Ini ada dua Alkitab yang berbeda ini. Yang 152. Kita masuk neraka apa enggak yang ubah itu? Hah? Satunya Tuhan. Lord bahasa Inggrisnya. Lord itu Tuhan, Pak. Tuhan, iya. Lord of the Ring, tuannya cincin. Ini karena ada H ini. Pak Tobat, kenapa orang Kristen itu sering mempermasalahkan tentang siapa saksi mata Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira? Kenapa orang Kristen selalu mempertanyakan macam itu, Pak Tobat? Coba Pak Tobat jelaskan. Saya rasa Pak Tobat juga tahu hal ini. Coba Pak Tobat jelaskan, Pak. Nah, saya nggak pernah bertanya begitu ya, Pak. Iya, kan saya cakap orang Kristen di grup debat di Facebook, di WhatsApp itu sering sekali mempertanyakan siapa yang jadi saksi. Itu Muhammad dapat wahyu di Gua Hira. Oh, kenapa orang Kristen selalu mempertanyakan macam itu, Pak? Mungkin begini, Pak. Mungkin ya, kalau lihat dari pertanyaan itu, bahwa kebenaran itu kan harus ada saksi, Pak. Bukan cuma mengaku. Mungkin begitu, Pak ya. Maaf ya. Mungkin mereka ingin bahwa sesuatu dikatakan benar kalau ada dua saksi lah, atau ada saksi lah tentang kebenaran saksi lah, jadi saksi lah. Oh, macam itu. Itu mungkin itu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Taubat. Selamat malam. Saya lihat Pak Taubat ini udah sekitar 1 mingguan ya di sini. Iya. Selama 1 mingguan di sini. Yang saya petik ya, saya bergabung di grup ini, banyak sih manfaatnya gitu ya. Lebih banyak pengetahuan ya, gitu. Tapi saya masih belum menemukan itu apa yang saya cari sebenarnya itu. Apa yang cari Pak Tobat? Apa yang dicari? Itulah seperti semua manusia pada umumnya ya. Saya itu mencari kebenaran yang keselamatan itu, Pak. Keselamatan. Begini. Saya beritahu begini, Pak Taubat ya. Karena begini, Pak. Di Islam. Banyak begini, Pak. Maaf. Ya, maaf. Karena kebanyakan yang keselamatan itu yang saya dapat itu, misalnya teman-teman itu, semuanya diambil dari Bible gitu, dari Alkitab. Sama aja kan itu saya sudah pernah baca itu. Tapi keselamatan dari teman-teman Muslim itu memaparkan ke saya itu kurang sekali, Pak. Oke. Bagaimana Ini, saya meng-compare gitu, coba Pak? nanti ditanyakan kepada teman-teman Muslim yang lain. Dan saya juga memang Islam dari kecil. Tapi saya yakin kenapa saya itu masih yakin dengan Islam. Padahal saya itu katakanlah Islam yang kurang taat, yang nggak ngerti apa-apa, ataupun Islam KTP, ataupun Islam deso. Tapi di situ ada yang memperkuat keimanan saya ini. Dulu saya sering digoncang keimanan oleh teman-teman Kristen. Kenapa saya masih bertahan? Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan, sekali kamu mengucapkan kalimat syahadat,
terus kamu meninggal, itu dipastikan kamu masuk surga. Walaupun diobok-obok dulu kalau banyak dosanya. Ya, ditunggu dulu Pak, kita bicara satu-satu dulu. Itu yang memperkuat keimanan saya. Jadi di dada saya ini hanya setitik iman di dada saya ini. Kalau saya meninggal dunia dan saya dihisap, insya Allah, bukan insya Allah lagi, ini janji Allah kepada saya, akan masuk surga. Ini Pak Tobat catat ini. Lukman Itu 31:89. yang perlu saya sampaikan kepada Pak Tobat. Kecil suaranya Allah Pak. Ta'ala sesungguhnya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Tobat. Jadi kenapa keimanan saya itu masih bisa bertahan, ya karena ayat itu yang tidak bisa saya temukan di ajaran agama yang lain, seperti di ajaran Kristen yang tidak ada jaminan masuk neraka. Karena apa? Sering saya tanyakan kepada teman Kristen, kalau kata orang Kristen beriman kepada Yesus, percaya dengan Yesus, dia melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, dia akan masuk neraka. Itu pasti itu Pak Taubat. Tapi tidak ada jaminan jadi seorang Kristen 100% masuk surga. Kenapa? Dia melakukan kejahatan. Kalau di Islam, meskipun saya melakukan, kecuali saya itu tidak mengakui Allah, itu saya dipastikan masuk neraka. Hanya satu itu aja pandangannya. Meskipun dosa saya itu segunung, tapi kalau di dalam dada saya itu masih la ilaha illallah, saya dijamin masuk surga itu Pak. Di Kristen tidak ada jaminan kayak begitu Pak. Itu yang memperkuat keimanan saya. Dan sekarang juga Pak Tobat dalam mencari kebenaran yang hakiki, dengan sering berkumpul di Zoom kita ini, akan semoga mendapatkan kebenaran yang sejati. Terus bertahan, terus menggali, dan jangan percaya dengan omongan-omongan teman muslim di sini, tapi buktikan langsung, dengarkan langsung. Nggak lucu Pak, teman-teman muslim menyerang Anda, memberikan dalil ini, langsung besoknya Anda mu'alaf. Jadi muslim juga nggak memerlukan seorang mu'alaf yang cengeng. Jadi tetap pertahankan keimanan kamu sebagai seorang Kristen, pelajari agama Kristen dengan sebenar-benarnya, karena yang saya tahu kebanyakan mu'alaf itu salah satunya Pak Tobat. Oke, yang lain silakan untuk speak up. Untuk yang ada Pak Manro juga kepala suku. Ya, nanti dianukan. Saya mau tutup dulu. Terima kasih untuk Iwan Villa yang berada di Yulfikar Official, terus yang berada di Yulkifli M Abbas. Karena saya sudah mulai ngantuk ini, alhamdulillah sudah mulai ngantuk. Saya ucapkan